Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Dina Suryani dengan NPM 2231060082 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan diri. Di sini saya akan mereview buku pengembangan diri yang berjudul Filosofi Teras oleh Henry Manampiring. Buku Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring adalah buku yang diterbitkan pada tahun 2019, dan buku ini mengangkat tema tentang Stoikisme, yaitu merupakan sebuah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno. Dalam buku ini, Manampiring tidak hanya menjelaskan teori-teori Stoikisme, tetapi juga memberikan pandangan praktis tentang bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, buku ini sangat relevan, terutama bagi generasi muda seperti kita yang sering menghadapi tantangan dan tekanan hidup. Pada bagian awal buku ini, penulis menjelaskan bahwa Stoikisme adalah suatu cara berpikir yang menekankan nilai dari alasan dan kemampuan untuk memaafkan. Aliran filsafat ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita dapat mengendalikan segala peristiwa eksternal, namun kita juga memiliki kendala atas reaksi kita terhadap situasi-situasi tersebut. Dengan pemahaman tersebut, pembaca diajak untuk lebih memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang dapat dikelola seperti pemikiran, sikap, dan perilaku. Salah satu pokok bahasan utama dalam buku ini adalah bagaimana cara kita mengendalikan emosi yang ada pada kehidupan sehari-hari, seperti contohnya marah, cemas, dan frustasi. Penulis juga mengungkapkan bahwa hal tersebut biasanya timbul karena kita terlalu memikirkan hal-hal di luar jangkauan kontrol diri kita. Penulis mendorong pembaca untuk menyadari bahwa pengelolaan emosi merupakan hal penting untuk meraih ketenangan di dalam diri kita. Penulis juga menawarkan berbagai metode yang bisa digunakan untuk mengatasi emosi negatif tersebut, yang salah satu contohnya adalah dengan melakukan introspeksi. Selain itu juga, penulis mendorong pembaca untuk berlatih mindfulness, yaitu fokus sepenuhnya pada saat ini, sehingga kita tidak lebih memahami pikiran dan perasaan. Pada buku ini, penulis menunjukkan bahwa banyak di antara kita sering menghabiskan waktu dan energi untuk memikirkan hal-hal di luar jangkauan kita, seperti pendapat orang lain atau keadaan yang tidak dapat kita ubah. Sehingga sebagai alternatif, penulis mendorong kita untuk lebih berkonsentrasi pada tindakan yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, dalam buku ini, penulis menunjukkan jika kita merasa cemas terhadap ujian yang akan kita hadapi, daripada terjebak dalam pemikiran negatif, kita bisa dapat fokus pada persiapan yang baik. Dengan cara ini, kita akan merasa lebih siap dan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Salah satu aspek yang paling menarik dalam buku ini adalah cara praktis yang digunakan oleh penulis. Penulis tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga menawarkan latihan seperti refleksi yang bisa dikerjakan oleh pembaca. Penulis juga menyajikan contoh dari kehidupan sehari-hari, sehingga penulis mengilustrasikan bagaimana prinsip Stoikisme dapat digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari menangani masalah di tempat kerja hingga masalah internal atau pribadi. Secara keseluruhan, buku ini sangat bermanfaat dan relevan bagi generasi muda, khususnya kita sebagai mahasiswa. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga penulis berhasil menghadirkan konsep-konsep Stoikisme dengan cara yang menarik. Buku ini tidak hanya sekedar bacaan, namun juga sebagai panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan ketahanan mental. Buku ini mengajak kita untuk melihat hidup dengan cara yang lebih positif, mengelola emosi, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme, kita bisa mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review buku saya yang berjudul Filosofi Teras oleh Henry Manampiring. Selebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.